sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap ibu-ibu jamaah majelis taklim Nurul Anam, para ustadzah, para hajjah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca dan yang sudah dibaca tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita yang sekarang ini tentang menghadap kiblat. Kita tahu bahwa dalam pelaksanaan sholat ada yang disebut dengan syarat. Dalam pelaksanaan sholat ada yang disebut dengan syarat. Kemarin ada 6 syaratnya sholat. Di antaranya adalah menghadap kiblat. Yang 6 kemarin boleh juga kita ulangi. Yang pertama, mengetahui waktunya, harus tahu waktu sholat. Yang kedua, syaratnya sholat yaitu suci badan, pakaian, dan tempat. Kemudian yang ketiga, suci dari hadas, 2 hadas besar maupun kecil. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. Nah inilah yang akan kita bahas, menghadap kiblat. Kiblat itu di mana sih? Ibu tahu kiblat di mana, Bu? Di mana kiblat kita, Bu? Di Mekah, yaitu di sebuah bangunan yang namanya Ka'bah. Itulah kiblat kita. Maka termasuk syarat sholat adalah menghadap kiblat. Kalau kita sholat tidak menghadap kiblat maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak memenuhi syarat. Menutup aurat syarat dalam sholat. Maka saat kita tidak menutup aurat atau ada yang tersingkap dari bagian aurat kita, tidak sah sholatnya. Karena sholatnya tidak memenuhi syarat. Maka syarat-syarat ini harus terpenuhi semuanya. Bagaimana dengan menghadap kiblat? Ada bacaan di situ, istiqbalul kiblati. Sama-sama kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Istiqbalul kiblati huwa
muqabalatul ka'bati al-musyarrafati wa yajibu istiqbaluha bis sadri. Istiqbalul kiblati, menghadap kiblat, huwa adalah menghadap kiblat adalah muqabalatul ka'bati, menghadap Ka'bah al-musyarrafati yang dimuliakan. Wa yajibu istiqbaluha, dan wajib menghadap Ka'bah atau menghadap kiblat bisadri, dengan dada. Ditegaskan di sini oleh pengarang bahwa yang dimaksud dengan menghadap kiblat itu adalah menghadap Ka'bah. Jadi kiblat yang dimaksud adalah Ka'bah, bukan yang lain. Kenapa demikian? Karena pernah Rasulullah SAW selama 17 bulan. 17 bulan berapa tahun, Bu? 1 tahun? 1 tahun berapa bulan? 1 tahun 5 bulan. Rasulullah pernah kurang lebih selama 17 bulan itu sholat tidak menghadap Ka'bah. Ada 2 kiblat yang pernah dijadikan sebagai arah sholat untuk Rasulullah dan orang-orang muslim saat itu, dan sekarang udah nggak pakai lagi. Apa kiblat yang dimaksud? Selain Ka'bah, kiblat yang dimaksud adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, udah pernah ke Masjidil Aqsa, Bu? Masjid Al-Aqsa, Al-Abror udah. Udah ada masjid di sini pinggir jalan, Masjid Syuhada udah. Nah, ada Masjidil Aqsa, itu adanya di Filistin. Filistin itu Palestina. Nah, di sana di Masjidil Aqsa Rasulullah pernah sholat menghadap ke sana selama 17 bulan. Yang dimaksud dengan kiblat apa? Yang dimaksud dengan kiblat adalah Ka'bah. Loh, bukan Masjidil Aqsa, bukan. Udah dihapus atau sudah oleh Allah sudah diturunkan ayat untuk memastikan bahwa kiblatnya adalah Ka'bah, hanya Ka'bah. Awalnya ketika Rasulullah diwajibkan untuk sholat, umat Islam diwajibkan untuk sholat, sholatnya awalnya menghadap Ka'bah. Pada tahun ke-13 kenabian, masih di Makkah, Allah memfardukan sholat, dan itu madhabnya madhab Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Insya Allah kita ke sana ntar ya. Amin ya Pak? Amin. Ngantuk apa Bu? Itu ada ketan totol. Itu ada sambal kacangnya, makan sambal kacangnya nggak apa-apa, sambil makan Bu. Iya, sambil makan sambil dengerin, coba aja kalau berani. Saya ngomong celam-celam, ibu makan nggak apa-apa Bu, boleh biar nggak ngantuk. Pakai sambal, iya nggak apa-apa. Nah, Rasulullah awalnya memang menghadap Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Berlalunya zaman, ketika sampai di Masjidil Haram, maka ada perintah dari Allah untuk sholat menghadap Baitul Maqdis. Jadi kalau dari arah itu berlawanan 180 derajat. Orang-orang dari Mekah, kalau dari Mekah tempatnya Ka'bah, orang-orang Mekah itu kalau mau ke Masjidil Aqsa atau ke Palestina, ke Syam sebutannya dulu, Syam jadi wilayah yang sekarang Palestina, Yordan, terus Suriah, itu sebutannya Syam. Itu adalah daerah para nabi. Nabi Ibrahim ya di situ, Nabi Ishak ya di situ, Nabi Ismail doang yang ditaruh di Makkah. Nabi Ismail yang ditaruh di sebuah lembah yang nggak ada tanamannya, sepi lagi. Kalau orang Betawi bilang tempat jin buang anak. Itu Nabi Ismail. Tapi Nabi Ishak di sana di Syam. Nabi Ibrahim putranya Nabi Ishak, kemudian anaknya Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Anak 12 itu diantaranya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sampai ke Mesir. Tapi asalnya dari mana? Dari Syam. Syam ini wilayah seputar Palestina, kemudian Yordan, kemudian Suriah. Tahu Bahrain di mana Bahrain? Ya dekat-dekat situ juga Bahrain. Ada Qatar, kalau Qatar agak kemarian. Jadi yang ketiga ya. Ada Bahrain, ada Qatar. Nah itu wilayah-wilayah, tapi Bahrain dan Qatar tidak termasuk Syam. Nah kalau Syam tuh Yordan, kemudian Palestina, Suriah sekarang itu adalah Syam sebutannya.
Orang Mekah kalau mau pergi ke Syam pasti lewat Madinah. Jadi begini Bu, ini Madinah, ini Ka'bah, Makkah maksudnya, ini Makkah, Ka'bah dari sini, ini Madinah. Orang-orang Mekah kalau mau pergi ke Syam itu pasti lewat Madinah begini. Rasulullah pertama diwahyukan sholat di sini, di kota Mekah. Waktu itu tahun 13 kenabian, tapi tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, boro-boro baru Allahu Akbar, baru Allah udah dikeroyok sama orang-orang kafir. Nggak berani, belum berjamaah di sini, belum berani terang-terangan. Nah kemudian Rasulullah hijrah ke sini. Awal-awal tahun hijrah masih sholatnya madhab sini, madhab ke arah mana Bu? Ka'bah masih. Nah kemudian ada perintah dari Allah untuk sholat madhab ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa Bu? Palestina. Di mana? Di sebelah piring apa sebelah gelas? Sebelah gelas. Lihat di sini, sholat yang tadinya madhab ke sini pindah ke sini, kan 180 derajat gitu berubahnya, bertolak belakang. Nah ini pernah Rasulullah sholat kepada, diperintahkan oleh Allah sholat menghadap ke Masjidil Aqsa selama 17 bulan kurang lebih, jadi 2 tahun kurang, 17 bulan. Nah kemudian Allah perintahkan lagi. Kenapa Allah waktu itu memerintahkan sholat kepada Rasulullah untuk menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke namanya Baitul Maqdis, masjidnya Masjid Aqsa, kadang disebut dengan Baitul Maqdis karena itu adalah rumah yang disucikan. Nah kota, wilayahnya namanya Palestina. Disinilah kota para nabi, dan Rasulullah saat sebelum mendapat perintah sholat memang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa dulu. Dari Masjidil Aqsa baru ke Sidratul Muntaha. Ini bukan tempat sembarang tempat. Ini adalah tempat suci, maka disebut dengan Baitul Maqdis. Orang-orang masing-masing menganggap ini adalah tempat suci. Baitul Maqdis ini, Yerusalem namanya, ini adalah kota suci. Orang Islam menganggap kota suci. Nabi Muhammad Isra ya dari sini, Mi'raj. Kemudian orang Yahudi menganggap juga ini kota suci mereka. Begitu juga orang Nasrani, karena Nabi Isa juga lahirnya di sini, di Bethlehem. Bethlehem itu bahasa Arab sebenarnya Baitul Lahmi, Bethlehem. Nah di sini ini semua agama langit yang 3 ini menyatu di sini. Ini adalah kota suci 3 agama. Nah Rasulullah menghadap ke sini, menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa atau daerahnya namanya Palestina selama 17 bulan. Kemudian Allah perintahkan itu kenapa? Karena di awal dakwah Madinah ini antara lain untuk mengambil simpati orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sholatnya madhab Masjid Aqsa Bu, madhabnya. Orang-orang Yahudi sholatnya madhab ke Baitul Maqdis. Untuk menarik simpati orang-orang Yahudi, maka Allah perintahkan itu untuk sholat menghadap sana. Sebagian orang-orang Yahudi di awal perintah ini, oh dia ngikutin kita, kata orang Yahudi. Tuh lihat Muhammad ngikutin kita, berarti agama kita kan benar kan? Begitu. Tapi Nabi Muhammad sebenarnya tidak. Nabi Muhammad sebenarnya sangat menginginkan sholat kembali kepada Ka'bah, karena bagaimanapun Ka'bah ini adalah kota kelahiran. Ibu kira-kira kalau udah lahir di Ceger, itu tanah air ibu Ceger apa New York? Ceger pasti cintanya Ceger aja dah pokoknya. Biar duit banyak, badan sehat, mendingan juga di Ceger, mendingan. Nah tetap Rasulullah menginginkan ke sini Ka'bah. Bagaimanapun ini adalah tanah awal Rasulullah dan juga bahkan lebih tua dibanding Masjidil Aqsa. Di Ka'bah ini Wibu, di Ka'bah ini yang membangun adalah Nabi Ibrahim bersama anaknya yaitu Nabi Ismail. Masih sepi dulu Bu, nggak ada Alfa, Indomaret apalagi, sepi, orang-orang nggak ada. Makanya tadi saya bilang tempat jin buang anak. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sengaja aku tempatkan keluargaku di lembah, maksudnya Nabi Ismail dan Siti Hajar, di lembah yang gak ada pohon-pohonnya
agar mereka melaksanakan sholat. Nabi Ismail di situ sama Siti Hajar ditaruh di sini, kemudian ditinggal lagi sama Nabi Ibrahim ke Yerusalem, tinggal lagi. Ya sudah, kemudian di sini Nabi Ismail dan kemudian melahirkan bangsa Arab itu atau bangsa-bangsa yang dikenal dengan suku Quraisy. Dari Quraisy kemudian melahirkan ke bawahnya melahirkan Nabi kita yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Nah, sedangkan Masjidil Aqsa betul Nabi Ibrahim tinggal di sini dan betul banyak para nabi di sini. Tapi Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu masih bisa ukurannya itu anaknya cucu namanya apa Bu? Atau cucunya cucu namanya apa tuh? Buyut ya. Ya masih buyut keturunan Nabi Ibrahim juga. Cuma kalau dilihat dari usianya tetap lebih dulu Ka'bah, lebih tua Ka'bah. Makanya Nabi Muhammad mendambakan kembali perintah sholat kepada Ka'bah. Turunlah ayat di surat Al-Baqarah yang terkenal itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Aku tahu Muhammad bagaimana mukamu tengadah ke langit, engkau mengharapkan kembali lagi sholat menghadap Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kembalilah, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan turun ayat itu, maka sholat di sini, sholat menghadap di Masjid Aqsa ini sudah terhapus. Kembali lagi kemudian Rasulullah sholat menghadap ke Ka'bah. Rasulullah senang dengan turunnya ayat ini. Kenapa senang? Karena ayat ini selain perintah Allah, ini juga untuk menegaskan, untuk menguatkan bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama Nabi Ibrahim, agama Abul Anbiya atau ayahnya para nabi. Orang-orang Israel di sini, Yahudi Israel atau yang tinggal di sini, ini pun sama, kakeknya tetap Nabi Ibrahim. Sama yang di Arab juga kakeknya Nabi Ibrahim juga. Malah justru lebih tua, jalurnya lebih dulu Nabi Ismail. Nabi Ismail itu putra dari Nabi Ibrahim, ibunya namanya Siti Hajar. Siti Hajar ini budak, sedangkan Siti Sarah enggak. Siti Sarah cantik, putih, matanya biru, tapi nggak punya anak. Lama nggak punya anak, udah usia 70 tahun. Akhirnya Siti Sarah menghadiahkan suaminya Siti Hajar. Melihat suaminya itu punya, senang sama anak-anak. Ada nggak istri yang begitu di sini? Bu, dihadiahkan, nggak punya anak dihadiahkan. Akhirnya Siti Hajar nggak lama, Siti Hajar kemudian mengandung, dapat Nabi Ismail. Belum lama Nabi Ismail lahir, ternyata Siti Sarah dapat juga. Jadi lahirnya duluan Nabi Ismail. Meskipun dari istri yang belakangan, tapi lahirnya duluan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu lebih tua. Disinilah dibangun Ka'bah. Nah, yang dimaksud dengan istiqbalul qiblati di sini, menghadap kiblat, ini maksudnya adalah menghadap Ka'bah. Menghadap apa, Bu? Ka'bah, bukan menghadap ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, bukan menghadap ke Prambanan, bukan menghadap ke apa namanya ini apa yang di itu pokoknya bukan menghadap kemana-mana. Menghadapnya ke Ka'bah yang dimaksud. Ka'bah. Wajibu istiqbalu habis sadri, wajib menghadap Ka'bah saat sholat bisadri dengan dada. Ini maksudnya dalam sholat kita wajib menghadap kiblat dada kita. Ini dalam kebanyakan keadaan sholat. Kebanyakan keadaan sholat atau gerakan sholat itu pasti madepnya madep mana, Bu? Madep kiblat atau Ka'bah. Emang dadanya madep mana? Dadanya madep kiblat. Kebanyakan. Emang ada yang saat sholat kita nggak madep kiblat dari kita? Ada. Waktu sujud dada ibu madep mana? Coba ibu sujud dadanya madep kiblat. Kagak jadi sujud. Waktu ruku dada ibu madep mana?
Menghadap bawah. Jadi yang dimaksud di sini oleh pengarang, wajib menghadap kiblat dengan dada itu kecuali saat sujud dan ruku. Lalu bagaimana saat sujud dan ruku? Saat sujud dan ruku yang menghadap kiblat bukan dadanya, yang searah dengan kiblat bukan dadanya, tapi pundaknya, Bu. Pundaknya. Jadi nggak boleh pundaknya itu geser. Jadi acuannya pundak. Ini nggak boleh bergeser. Saat di luar atau selain ruku dan sujud, maka dadanya harus menghadap kiblat. Kita sholat, andai kiblatnya sana, Allahu Akbar, begini aja batal karena dadanya sudah berpaling dari kiblat. Begitu juga sujud dan ruku, pundaknya harus mengarah ke kiblat. Ini untuk orang sholat dalam keadaan normal, dalam keadaan duduk atau berdiri. Gimana kalau orang sakit? Ya orang sakit nggak harus begitu. Orang sakit yang menghadap ke kiblat kalau sholatnya mustalqiyan atau sholatnya dengan telentang. Tahu telentang, Bu? Jangan telentang ya. Jangan telentang. Orang telen paku aja nggak boleh, apalagi hutang ditelen, jangan. Ini mustalqiyan, kakinya yang menghadap kiblat. Kakinya menghadap kiblat, ini kemudian kepala kita ditaruh atau agak diangkat dengan bantal. Kalau tidur mutojian, tidur miring bagaimana? Kalau tidur miring seperti ini, seperti orang meninggal. Nah, sholat yang mutojian ini, sholat orang yang tidur miring ini tetap dalam keadaan sujud dan ruku, dia tetap dalam keadaan normal. Jadi ada orang sholat puyeng banget kalau diri, pokoknya kalau diri keliangan pasti jatuh, tidur miring. Nah, tapi kalau udah nggak bisa duduk juga nggak bisa. Nah, tapi nanti ketika sujud tetap dia sujud biasa, kemudian rukunya juga ruku biasa. Artinya ruku biasa itu rukunya hanya beda dengan sujud, itu ruku agak condong saja, agak condong. Ini sholat dalam keadaan tidur miring atau dalam keadaan terlentang. Menghadap kiblat dadanya kecuali dalam keadaan sujud dan ruku, maka yang menghadap kiblat itu adalah pundaknya. Kemudian di sini bagaimana kita mengetahui kiblat? Ada beberapa tingkatan. Kita bisa mengetahui kiblat. Yang pertama itu kita melihat langsung. Ibu datang langsung, emang lagi umroh, emang berangkat ke sono, datang langsung melihat Ka'bah, itu yang paling pengetahuan yang paling utama itu, yaitu mengetahui kiblat dengan cara melihat langsung depan Ka'bah. Atau kalau nggak depan Ka'bah, ibu dari hotel kelihatan, hotel Zamzam Tower kelihatan kiblat, sholat madep, benar-benar madep kiblat, melihat dengan mata kepala. Ini yang paling sahih atau yang paling valid pengetahuannya, melihat langsung. Kemudian yang kedua, kalau tidak seperti itu tapi tempatnya tempat yang jauh, maka boleh juga mengetahui kiblat dengan berita yang mutawatir. Mutawatir itu orang banyak udah nyebutin itu semua. Orang tua kita udah ngasih tahu yang namanya Masjid Islah, ya kiblatnya itu, udah percaya aja. Gak usah pakai diukur-ukur, renovasi, miringin lagi kiblatnya, nggak usah, itu namanya udah mutawatir. Begitu juga masjid yang lain, kalau memang orang-orang tua kita dulu sudah menetapkan seperti itu, ya sudah, itu namanya mutawatir. Boleh nggak dengan informasi atau dengan kabar seperti itu dari orang-orang tua kita dulu? Boleh. Ini tingkat kedua, walaupun nggak melihat langsung tapi sudah mutawatir, orang-orang banyak yang terpercaya, apalagi orang tua kita dulu, maka sudah bisa dikatakan pengetahuan madhab kiblatnya itu sudah benar. Kemudian yang ketiga, dengan bantuan alat seperti Baitul Ibroh. Baitul Ibroh itu kompas, Bu, pakai kompas. Kemudian yang keempat, pengetahuan kita tentang kiblat. Ini apabila kita nggak tahu sama sekali, tapi ada satu orang tidak mutawatir,
udah cari berita nggak tahu, namanya di tengah hutan, dia cuma ada berdua doang, kemudian alat juga nggak ada, tapi dia mendapat kabar dari teman perjalanannya dan dia yakin dengan berita temannya ini, yakin dengan pendapat temannya, nih kiblat ini madhab sini, maka boleh diterima. Ini pengetahuan 4 jenis kiblat ini. Jadi sekali lagi, pengetahuan tentang kiblat itu yang paling valid atau yang paling kuat adalah kalau kita ngelihat langsung. Dulu ada namanya Bu Sunan Bolong. Pernah dengar Bu Sunan Bolong? Sunan Bolong itu muridnya Wali Songo juga. Murid-muridnya pada waktu itu pengen bikin masjid. Kemudian bingung sebenarnya di mana. Dulu masjid belum banyak kayak sekarang. Sebenarnya kiblatnya di mana? Kemudian Sunan Bolong bilang, nih kiblatnya sebelah sini. Benar Kanjeng Sunan, emang di situ benar? Gak percaya? Ya percaya sih, tapi gimana supaya meyakininya? Dibolongin tembok masjidnya. Coba intip, ada Ka'bah Bu namanya. Ada Ka'bah, waktu dia ngintip kelihatan Ka'bah di situ. Padahal itu tembok masjid, namanya Sunan Bolong, tuh kelihatan yang seperti itu. Ini cara-cara mengetahui kiblat yang paling valid atau yang paling kuat kalau kita melihat langsung dengan mata kepala kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, tarkus istiqbalil kiblah, meninggalkan menghadap kiblat, maksudnya tidak menghadap kiblat, ya juzu boleh. Tarkus istiqbalil kiblah, menghadap kiblat, boleh menghadap kiblat fi salatin nafilati, dalam salat sunnah, fi safari, dalam perjalanan. Kita sudah tahu bahwa syarat sholat itu menghadap kiblat. Boleh nggak tidak menghadap kiblat? Boleh kalau dalam keadaan sholat dalam perjalanan, tapi khusus sholat sunnah. Sholat wajib nggak boleh. Jangan ibu sholat wajib di rest area, kan saya dalam perjalanan Ustadz, saya mau madep pom bensin aja, nggak boleh. Harus madep kiblat tetap, karena sholatnya sholat wajib. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah, boleh. Sholat sunnah dalam perjalanan itu boleh, kita tidak menghadap kiblat. Memang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita ini dulu, orang-orang dulu dan kita mungkin sekarang kan perlu jalan, ya jalan ke pasar atau jalan ke tempat-tempat yang memang kita butuh kunjungi. Tapi saya tahu ibu-ibu meskipun doyan ke pasar, tapi doyan sholat kan Bu? Rajin banget kan sholatnya, sholat jadi hobi gitu. Nah terus bagaimana? Maka oleh Rasulullah disyariatkan atau diperbolehkan ini sholat sambil berjalan, tidak menghadap kiblat kecuali dalam 4 tempat. Kapan itu? Saat takbiratul ihram, saat ruku, saat sujud, dan saat duduk di antara 2 sujud. Emang boleh itu Ustaz? Boleh kalau sholatnya sholat sunnah. Saya praktekin Bu ya. Ibu mau lihat nggak? Saya sholat di jalanan. Jadi begini maksudnya Bu. Kecuali di 4 sholat, di 4 tempat. Dulu orang-orang dulu itu melakukan perjalanan seperti berdagang ke Syam. Tadi saya katakan sama seperti Rasulullah SAW itu beberapa kali ke Syam untuk berdagang. Pertama dengan pamannya, walaupun nggak jadi, harus pulang lagi. Kenapa harus pulang? Karena di tengah jalan saat istirahat bertemu dengan pendeta namanya Buhairah. Katanya ini siapa? Kata Abu Thalib, anak saya. Bohong kamu, anak ini bukan anak kamu, dia nggak punya bapak, dia nggak punya ibu. Loh kok tahu Pak? Dari mana? Abu Thalib tanya, ini bukan anak kamu, dia yatim piatu. Loh kok tahu? Iya, udah dituliskan dalam kitab Taurat bahwa nabi terakhir yatim piatu. Itu namanya pendeta Buhairah. Pulang, jangan lanjutin ke Syam, pulang aja.
bahaya. Kalau mereka orang-orang Yahudi tahu bahwa ini adalah calon nabi terakhir, pasti mereka akan membunuhnya. Pulang, akhirnya pulang lagi dan Muhammad dengan pamannya Abu Thalib. Nah, sampai mana aku jadi ke situ tadi? Itu perjalanan ke Syam. Rasulullah pernah di usia 13 tahun. Kemudian juga pernah Rasulullah di usia 25 tahun. Menjelang 25 tahun ketika Rasulullah menjalankan perdagangannya Siti Khadijah. Siti Khadijah ini perempuan kaya raya, pengusaha. Nah, Rasulullah diminta untuk menjalankan perdagangannya pergi ke Syam. Biasa orang-orang Arab dulu itu pergi ke Syam untuk melakukan perjalanan, dan nggak cuma sehari dua hari, bisa berbulan-bulan. Nah, sholatnya kalau memang ada kebiasaan sholat sunnah duha, maka mereka sambil jalan sholatnya. Para sahabat juga begitu. Jadi bagaimana? Misalnya kita jalan, saya jalan begini misalnya. Pokoknya saat kiblatnya misalnya sana dulu ya, kiblatnya sana. Nah, waktu takbiratul ihram, padahal saya mau jalan ke sana. Waktu takbiratul ihram, ya saya harus menghadap kiblat. Allahu sholli sunnatat duha rakaat ini. Allahu akbar. Balik aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Balik jalan sana. Nah, begitu ruku. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sebenarnya i'tidal boleh. I'tidal boleh sambil jalan, tapi tanggunglah. Rabbana lakal hamdu. Sujud dulu. Sujud seperti biasa. Kemudian duduk. Sujud 2 kali. Allahu akbar. Jalan lagi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh Bu. Itu namanya sholat sunnah dalam perjalanan. Ibu praktekin besok sambil jalan pagi-pagi. Apa itu? Ngaji sama siapa itu dia? Paling boleh gituin. Ngaji sama siapa itu? Ya tapi memang ada ajarannya dan boleh itu. Karena dulu para sahabat itu biasa melakukan perjalanan. Ya beliau-beliau ini para sahabat tentu punya kebiasaan atau wirid. Wiridnya apa? Sholat duha misalnya, atau bukan sholat duha tapi ya sholat mutlak aja, daripada lisannya tidak ngapa-ngapain atau anggota badan, ya udah sambil jalan kemudian melakukan sholat itu tadi, lakukan sholat sunnah dalam perjalanan. Sholat sunnah dalam perjalanan boleh tidak menghadap kiblat. Caranya seperti tadi, pokoknya dalam 4 tempat tetap menghadap kiblat, yaitu takbiratul ihram, ruku, sujud, dan duduk di antara 2 sujud menghadap kiblat lagi. Waktu tasyahud nggak apa-apa nggak menghadap kiblat lagi. Waktu tasyahud at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, kiblatnya di sana, ibu jalan ke sana, nggak apa-apa. Saat tasyahud salam, selesai. Karena kebiasaannya seperti itu, mengamalkan atau punya wiridan, punya amalan sholat duhanya 8, ya sambil jalan karena memang ada dalam perjalanan. Ini diperbolehkan pertama dalam sholat sunnah perjalanan, boleh tidak menghadap kiblat. Satu lagi Bu, ada sholat yang boleh tidak menghadap kiblat dalam keadaan khauf atau dalam keadaan takut, yaitu sholat khauf namanya. Sholat khauf, sholat peperangan. Di kitab yang sudah kita baca, Safinatun Najah misalnya, di kitab ini juga Durus Fiqhiyah, ini belum dijelaskan tentang sholat khauf. Sholat khauf adalah sholat ketika dalam pertempuran, peperangan. Zaman dulu, kalau sekarang mah udah canggih, perang nggak ada pada depan, dari sini pakai nuklir aja, atau dari sini pakai komputer aja udah bisa. Nah zaman dulu itu ada namanya sholat khauf, ini boleh tidak menghadap kiblat. Jadi ada 2 keadaan di mana seorang boleh tidak menghadap kiblat. Yang pertama sholat sunnah ketika dalam perjalanan, yang kedua sholat khauf. Sholat khauf ada beberapa macam memang formasinya. Jadi kalau ya boleh juga sih dibahas kapan-kapan deh kita bahas. Jadi sholat khauf itu ada beberapa formasi. Kalau musuhnya di sana, bagaimana sholatnya? Kalau musuhnya di sana, maksudnya berlawanan dengan arah kiblat, bagaimana?
Kalau musuhnya di sana, bagaimana tidak ada musuhnya dari arah kiblat dan musuhnya bukan dari arah kiblat. Dan satu lagi keadaan di mana sudah tidak mungkin lagi madhab kiblat. Emang gimana? Udah campur dah. Baca aja apa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, gitu misalnya. Gitu aja orang udah campur. Gak menghadap kiblat gimana? Gak apa-apa. Itu udah syiddatil khauf. Udah benar-benar dalam keadaan takut mencikam, maka diperbolehkan. Ini yang dimaksud dengan menghadap kiblat sebagai syarat dalam sholat. Alhasil dalam setiap ketetapan hukum itu ada pengecualian. Betul menghadap kiblat itu sebagai syarat, tapi ada pengecualian. Boleh tidak menghadap kiblat dalam keadaan-keadaan tertentu seperti yang tadi kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang ya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.